Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan mata kuliah pengembangan fisik motorik anak usia dini yang diampu oleh Ibu Yuli Salis Hijriani MPD. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Giovanisa Bekti, Fitriah, Isna Afifa Azizi, Laili Ilma Masyukurin, dan Lutfita Rahmawati. Kelompok kami akan membahas terkait unsur-unsur kesegaran jasmani. Sebelum kita membahas terkait unsur-unsur kesegaran jasmani, alangkah lebih baik kita mengetahui apa itu kesegaran jasmani. Istilah kesegaran jasmani memiliki arti yang sama dengan kebugaran jasmani. Banyak ahli yang berpendapat terkait kebugaran jasmani. Salah satunya adalah menurut Wahyudi. Menurut Wahyudi, kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan tugas dan pekerjaan sehari-hari dengan giat tanpa mengalami kelelahan yang berat dan masih mempunyai cadangan sisa tenaga untuk melakukan aktivitas yang lain. Sedangkan menurut Agus Mukholid, kebugaran jasmani adalah kemampuan dan kesanggupan untuk melakukan aktivitas atau kerja, mempertinggi daya kerja dengan tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Berdasarkan pengertian kedua ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesegaran atau kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh dalam melakukan penyesuaian terhadap aktivitas-aktivitas fisik yang dilakukan tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Selanjutnya adalah unsur-unsur kesegaran jasmani. Yang pertama adalah kelentukan. Kelentukan adalah kemampuan sendi untuk melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi secara maksimal sesuai dengan kemungkinan geraknya. Ada beberapa macam kelentukan. Yang pertama adalah kelentukan umum, yang kedua kelentukan khusus, tiga kelentukan aktif, dan yang keempat adalah kelentukan pasif, 5 kelentukan dinamis, dan 6 adalah kelentukan statis. Kelentukan dapat dipengaruhi oleh usia, lalu dipengaruhi juga oleh aktivitas olahraga yang kita lakukan. Nah, untuk meningkatkan kelentukan itu, sendi harus digerakkan secara reguler dan sistematis ke bidang gerak yang lebih luas. Terus selanjutnya yaitu koordinasi. Pengertian koordinasi. Koordinasi adalah perpaduan gerak atau lebih persendian yang satu sama lainnya saling berkaitan dalam menghasilkan satu keterampilan gerak. Koordinasi juga berarti kemampuan tubuh mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda menjadi sebuah gerakan tunggal yang harmonis dan efektif. Secara mudahnya, koordinasi disimpulkan kemampuan tubuh yang sangat kompleks dan kemampuan kerjasama otot yang selaras selama melakukan gerakan. Selanjutnya, macam-macam koordinasi. Pada dasarnya, koordinasi dibedakan menjadi dua, yaitu koordinasi umum dan koordinasi khusus. Koordinasi umum, kemampuan seluruh tubuh dalam menyesuaikan dan mengatur gerakan secara simultan pada saat melakukan suatu gerak. Artinya, bahwa semua gerak yang dilakukan melibatkan semua atau sebagian besar otot-otot, sistem syaraf, dan juga persendian. Untuk itu, koordinasi umum ini diperlukan adanya keteraturan gerak dari beberapa anggota badan yang lainnya, agar gerak yang dilakukan dapat harmonis dan efektif sehingga dapat menguasai keterampilan gerak yang dipelajari. Yang kedua yaitu koordinasi khusus, kemampuan untuk mengkoordinasikan gerak dari sejumlah anggota badan secara simultan. Pada umumnya, setiap teknik dalam olahraga merupakan hasil perpaduan antara pandangan, mata, tangan, dan kerja kaki. Koordinasi khusus merupakan pengembangan dari koordinasi umum yang dikombinasikan dengan kemampuan biomotor yang lain sesuai dengan karakteristik cabang olahraga. Selanjutnya, tahapan dalam proses belajar koordinasi. Ada 3 tahap. Yang pertama, tahap pengembangan koordinasi kasar.
Bentuk-bentuk gerakan kasar dapat dikarakteristikkan sebagai penguasaan teknik-teknik kasar dan terbatas yang berkenaan dengan kualitas gerakan-gerakan yang diperlukan, seperti pengaruh kekuatan yang tidak memadai, pemborosan energi, kram otot dengan konsekuensi yang cepat, unsur-unsur gerakan tunggal yang tidak digabungkan dengan lancar karena kurangnya koordinasi, gerakan-gerakan belum cukup tepat, kekurangan harmonisasi, dan ritme gerakan-gerakan yang diamati. Tahap yang kedua yaitu pengembangan koordinasi halus. Bentuk gerakan-gerakan halus dicapai melalui pengulangan-pengulangan lebih lanjut yang mengembangkan kualitas gerakan-gerakan. Tempo tersebut meningkat sampai pada kesempatan yang kompetitif. Bagian-bagian gerakan tunggal untuk teknik-teknik yang lebih kompleks dikembangkan secara terpisah dan dikombinasikan bersama. Tahap yang ketiga yakni tahap stabilisasi dan juga otomatisasi. Tahap stabilisasi pertama-tama hendaknya membawa atlet ke dalam posisi di mana ia dapat menerapkan teknik-teknik dalam situasi kompetitif yang sulit. Atlet tersebut mampu menyesuaikan diri terhadap kondisi yang sulit dan berubah-ubah dari suatu kompetisi. Penguasaan teknik yang sempurna dalam kondisi ini hanya dicapai melalui praktek dalam banyak kompetisi. Karena tingkat otomatisasi yang tinggi, para atlet dapat memberikan perhatian pada tugas-tugas teknis dalam kompetisi. Yang selanjutnya yaitu ketepatan. Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan suatu gerakan ke sesuatu sasaran sesuai dengan tujuan. Sedangkan menurut Ken dalam Budiwanto, ketepatan adalah melakukan gerakan tanpa membuat kesalahan. Ketepatan hampir disamakan dengan kecepatan. Ketepatan memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, harus ada target tertentu untuk sasaran gerak. Yang kedua, kecermatan atau ketelitian gerak dapat menonjol dalam gerak. Yang ketiga, waktu dan frekuensi gerak tertentu sesuai dengan peraturan. Yang terakhir, adanya suatu penilaian dalam target dan latihan mengarahkan gerakan secara teratur dan terarah. Faktor yang mempengaruhi ketepatan yaitu yang pertama, prinsip pemanasan tubuh atau warming up. Yang kedua, prinsip beban lebih atau overload prinsipal. Yang ketiga, prinsip sistematis. Keempat, prinsip intensitas. Kelima, prinsip pulih asal. Keenam, prinsip variasi latihan. Ketujuh, prinsip perkembangan multilateral. Kedelapan, prinsip individualis. Dan yang terakhir, prinsip spesifik. Keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mengendalikan organ dan saraf otot sehingga dapat mengendalikan gerakan tubuh dengan baik. Senam dan loncat indah adalah contoh olahraga yang mengandalkan keseimbangan. Keseimbangan tubuh dapat dilatih dengan berbagai macam latihan seperti berjalan di atas balok kayu, sikap lilin, dan berdiri dengan tangan sebagai tumpuannya. Keseimbangan atau balance merupakan salah satu hal yang harus dimiliki oleh setiap orang dan juga merupakan unsur-unsur kebugaran jasmani. Karena dengan adanya keseimbangan maka Anda dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini keseimbangan memiliki pengertian sebagai sesuatu kemampuan yang dapat mengendalikan gerak tubuh agar bergerak dengan baik. Keseimbangan ini sangat diperlukan bagi atlet pada cabang olahraga lompat indah dan juga senam. Keseimbangan merupakan kemampuan seseorang mengendalikan organ-organ syaraf, otot sehingga dapat mengendalikan gerakan-gerakan dengan baik dan benar. Senam merupakan salah satu cabang yang mengendalikan keseimbangan. Berdasarkan materi yang telah disampaikan,
Dapat disimpulkan bahwa kesegaran jasmani adalah kemampuan tubuh dalam melakukan aktivitas tanpa merasakan kelelahan yang berlebihan. Unsur-unsur kesegaran jasmani yaitu kelentukan berkaitan dengan gerakan persendian, sedangkan koordinasi merupakan kerjasama otot yang selaras. Ketepatan adalah gerakan yang sesuai sasaran, dan keseimbangan adalah kemampuan mengendalikan gerak tubuh dengan baik. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video penjelasan dari kami. Semoga penjelasan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Penjelasan dari kami tentu jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari teman-teman semua. Terima kasih.